dengan kedudukan fetus. Untuk situsnya yaitu transversodorsal, untuk posisinya yaitu cephaloilial dexter, dan untuk habitusnya yaitu terdapat penekukan seluruh ekstremitas atau penekukan seluruh kaki. Oke, di sini ada peraga yang saya gunakan untuk os pelvisnya terbuat dari kardus. Bagian ventralnya ada os pubis, bagian dexter dan juga bagian sinisternya ada os ilium, dan bagian dorsalnya ada os sacrum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan fetusnya. Jadi untuk situs dari distokia fetus ini yaitu transversodorsal. Di sini ada 2 parameter arti. Jadi yang pertama untuk transversal itu artinya sumbu memanjang fetus ini tegak lurus dengan saluran kelahiran dari induk. Untuk dorsal berarti bagian dorsal fetus itu yang mengarah ke pelvis inlet. Nah, untuk posisinya itu cephaloilial dexter, berarti artinya bagian kepala fetus ini berada di os ilium dexter dari induk. Untuk habitusnya terdapat penekukan seluruh ekstremitas, jadi bagian ekstremitas fetus ini masih berada di dalam uterus. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang hambatannya. Jadi di sini ada 4 hambatan untuk kasus ini. Yang pertama yaitu diameter fetus yang lebih besar daripada diameter pelvis inlet. Lalu untuk bagian pelvis fetus yang terhalang oleh os ilium sinister dari induk, dan juga bagian kepala dan leher fetus yang terhalang oleh os ilium dexter induk, dan juga yang terakhir kita tidak dapat memfiksasi ekstremitas karena tidak ada ekstremitas yang bisa dijangkau. Jadi pertolongannya bisa menggunakan jerat tali yang udah diikat pada introducer bengkok. Jadi yang pertama kita lakukan retropulsi bagian anterior fetus. Nah, lalu kita masukkan tangan kita berserta introducer bengkok, kita jerat ke daerah thoracalis fetus, lalu kita arahkan talinya ke belakang skapula. Nah, ini nanti akan jadi fiksasi. Sehingga cara yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita retropulsi bagian posterior fetus. Setelah kita retropulsi sejauh-jauhnya, lalu kita traksi. Lakukan secara berulang-ulang retropulsi sejauh-jauhnya, kita lakukan traksi hingga nanti kedudukan fetus berubah menjadi situs longitudinal anterior. Untuk habitusnya yaitu fleksi leher dan fleksi kedua skapula, biscapular flexion. Nah, di sini cara pertolongannya kita bisa melakukan dari daerah yang terdekat, yaitu kita bisa melakukan dari daerah leher fetus dengan cara kita masukkan kembali tangan kita beserta introducer bengkok, kita jeratkan tali ke leher fetus. Yang pertama kita retropulsi leher fetus, lalu kita masukkan tangan kita beserta introducer bengkok, kita jeratkan tali ke leher fetus. Oke, kita lakukan traksi. Selanjutnya kita lakukan retropulsi leher fetus dan juga kita traksi. Ini dilakukan secara berulang-ulang. Kita lakukan retropulsi, kita lakukan traksi hingga nanti kepala fetus itu mendekati os pubis induk. Setelah kepala fetus sudah berada di depan os pubis induk, maka kita bisa menjangkau kepala fetus. Jadi caranya kita tinggal retropulsi frontal fetus, lalu kita traksi mandibula sehingga kepala fetus masuk ke dalam pelvis inlet. Nah, pertolongan selanjutnya karena kaki fetus masih berada di dalam uterus, sehingga pertolongannya mirip dengan kasus biscapular flexion untuk habitus biscapular flexion. Jadi kita lakukan pada satu persatu ekstremitas cranialisnya fetus. Yang pertama kita bisa lakukan pada kaki satunya yaitu retropulsi scapula, kita traksi radius ulna, retropulsi carpal, kita traksi metacarpal, digiti, kita masukkan ke dalam pelvis inlet, lalu kita fiksasi menggunakan jerat tali. Nah, sebelum itu kita juga bisa melakukan untuk diagnosa hidup mati. Jadi diagnosa hidup matinya bisa kita menggunakan refleks berkedip, refleks menghisap, ataupun juga kita bisa meraba daerah thoracalis untuk meriksa denyut jantung.
sebelum bisa kita lakukan diagnosa hidup mati. Nah, tadi sudah dilakukan fiksasi pada ekstremitas kranialis satu kaki sinister, kita lakukan pada kaki dexter fetus, yaitu kita lakukan retrofusi scapula, kita traksi radius ulna, retrofusi karpal, traksi metakarpal, kita redigiti, masukkan ke pelvis inlet, lalu kita fiksasi menggunakan tali yang udah disimpul hidup. Nah, di sini kedudukan fetus sudah berubah ya, jadi situs longitudinal anterior untuk posisinya dorsoiliac sinister dan habitusnya sudah normal. Namun untuk membantu pembenaran posisi fetus, kita bisa menggunakan kayu yang disilangkan dengan tali yang di ekstremitas cranialis fetus. Lalu kita bisa melakukan rotasi ya untuk membenarkan posisi fetus itu menggunakan kayu ini, kita silangkan di ekstremitas cranialis fetus. Lalu fetus nanti akan kita lakukan rotasi sebesar 90 derajat sehingga kedudukan fetus berada di situs longitudinal anterior, posisinya dorsosakral dan habitusnya normal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengeluarkan fetus langsung dengan melakukan tarik paksa. Jadi kita bisa melakukan tarik paksa ke arah kraniodorsal hingga 2/3 tubuh fetus keluar. Lalu untuk sisanya kita tarik ke arah kranioventral hingga fetus bisa lahir dengan selamat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.